Ya Allah, saya ini susah sekali. Kenapa zat sepenting engkau? Kemudian yang menyembah engkau hanya saya. Ini tidak fair. Makhluk yang enggak penting saja punya umat. Makhluk-makhluk yang enggak penting aja jadi pusat perhatian. Misalnya artis atau presiden atau gubernur atau tokoh top. Semuanya jadi presiden. Padahal semuanya itu makhluk yang enggak sepenting engkau. Ini zat yang sepenting engkau. Kemudian yang tahu kalau engkau penting hanya saya, ini tidak fair. Nangis dan. Nangis. Ini tidak fair. Innahu la yakzununi Allah ara ahadan fil ardi ya'budu ghairi. Saya ini susah Gusti, susah sesusahnya. Zat sepenting engkau, kemudian yang tahu kalau engkau penting itu hanya saya. Wah, ini tidak fair. Loh, coba kalau orang mencintai sesuatu kan gitu. Misalnya kita bojo ayu, kemudian wong liya kabeh darane elek, mangkel ora? Mangkel enggak? Kamu beli Alphard. Kamu kira itu mobil mewah. Kemudian orang nyejajarkan podo mek keri, mangkel enggak? Semua kenikmatan itu kita nikmat karena itu diakui ya enggak? Wes gunane apa kaya di Alphard gawa ning Gunung Kidul. Terus wong darani ngono iku padha mek keri ambek kejangke mangkel ora kira-kira. Enggak penting mewahnya, ini tetap butuhnya pengakuan. Coba misalnya kamu jadi presiden, hidup di dunia orang sufi. Sing darane wong penting wong soleh ahli sujud ora kakuati ki. Keteko di Barnos. Karena itu dihormati situ hanya orang apa soleh. Kakuati gak? Mau kakuati kan? Atau kowe dadi artis top, teko ning daerah Gunung Kidul mung desa-desa, terus diundang lek. Oh, mangkel kae. Le bayangno. Oh, kamu menteri top, menteri BUMN, barang dolan itu iso diundang lek. Mados walang lek ngono. Oh, semua kan. Karena orang keren itu butuh pengakuan apa? Wes misalnya di bojo ayu terus wong liya kabeh darane elek mangkel gak? Sebetulnya orang merasa nikmat itu karena pengakuan. Bayangkan andekan orang itu melihat Alphard itu tidak wow. Orang punya Alphard gagah enggak? Oh, enggak gagah. Kalau orang lain enggak bilang apa? Oh. Ya mau misalnya digoning desa terus ana wong desa nganggep kok model tepak terus. Terus saya mau badhe numpang wedhus kula angsal, Pak. Kelas itu. Habis kan. Makanya branded itu harus dimaklumatkan. Nah, itu bayangkan Nabi Ibrahim. Zaman itu ada Raja Namrud yang dipuja-puja, ada orang kaya dipuja-puja. Kemudian engkau yang Tuhan, pemilik langit bumi, enggak ada muja-muja engkau. Ini enggak fair ya Allah. Nangis. Orang kok kowe eling pangeran sak jam, swarga Gusti. Dasar gak bakat wali. Saya itu pernah kangen Nabi Ibrahim itu sampai nangis. Dan itu saya tidak berdoa. Semua yang terkait Nabi Ibrahim itu saya baca. Mulai surat Quran, tafsir tentang Ibrahim. Dan sampai saya di Kudiro, di Tadirawa pernah ziarah ke makamnya Nabi Ibrahim. Itu saya hampir gak pernah doa. Saya isek. Ya karena tadi. Ketika Nabi Ibrahim nangis-nangis gitu, ya Allah ini tidak fair. Engkau zat terpenting di alam raya ini. Kemudian gak ada yang menuhankan engkau. Gak ada yang perhatian sama ini, tidak fair. Susah sekali. Karena yang tahu engkau Tuhan itu saya tok. Masyhur itu sama Allah. Karena Ibrahim nangis-nangis itu terus sama Allah diterbangkan ke langit. Itu disebut wakadzalika nuri Ibrahim malakutas sama Allah. Di langit ada jutaan malaikat sujud, jutaan malaikat ruku, jutaan malaikat baca tasbih. Nabi Ibrahim oke Gusti kalau gini ya benar, ini baru benar kata. Makanya terus Allah dengan keangkuhannya, karena Allah punya sifat angkuh dan itu sah walahul kibriya. Kan sifat angkuh baik untuk Allah tapi tidak baik untuk makhluknya, dan Allah dengan sifatnya walahul kibriya. Kata Allah, kalau nasihati para nabinya, kamu tidak usah susah. Jika di bumi jarang orang nyembah saya. Innalladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan nahar wa hum la yasamun. Kamu tenang saja. Orang yang di sana di langit-langit itu maksudnya para malaikat itu bertasbih siang dan malam. Wa hum la yasamun, dan mereka tidak berhenti-henti, tidak bosan-bosannya bertasbih. Jadi nabi itu baru terhibur kalau yang diidolakan itu keren. Itu nabi, itu wali. Itu wali kutub, itu wali. Kamu enggak nyebut Allah itu. Sebenarnya kamu kan enggak ingin kan bangun malam ingat Allah. Berhubung utamu akeh. Terus Allah mbok libatno, mbok nyaur kan sebenarnya itu. Kamu ingin jadi bupati. Sebenarnya kamu enggak kangen Allah. Kamu ingin jadi bupati. Terus Allah mbok jak koalisi kan gitu. Terus malam-malam Allah, ya Allah ini hambamu ya Allah minta. Gitu. Sebenarnya kamu kangen Allah apa kangen keinginan kamu? Terlalu menyindir banyak orang ya. Maksudnya ini cerita saja. Ya sudah, ini kayaknya kok banyak yang tersindir. Tapi ini kan
ngaji. Yang ngaji itu harus naik kelas. Ya sudah tidak usah diteruskan kok banyak yang tersinggung. Ya sudah tidak usah diterusin. Walau ya akhidu mau mengalap sapa Allah anasa yang manusa bima lan perkara kasabuka nglakoni sapa anas. Minal ma'asi sing pira-pira maksiat. Mataroka. Mongko ora ninggal sapa wa ta'ala dzuriya ing atase dhuwure artayil ardi min dabatin saking kewan apa wae. Nasama tegese kewan tadubu kang melata pun nasama alih ing atase arat. Kalau saja Allah ingin merusak manusia karena dosa-dosanya, pasti tidak disisakan beberapa sesuatu yang jadi kebutuhan manusia, termasuk daba, misalnya enggak ada hewan, enggak ada tanaman, enggak ada apa saja di bumi, karena Allah ingin mengadab manusia. Tapi nyatanya di balik mereka maksiat, tetap fasilitas kepentingan manusia ada, karena sifat ghafurnya Allah, sifat rahmannya Allah. Walakin yu akhiru tetapi ini ngakhirna sapa wa hum wong akeh ila ajalin tumeka maring batas musamman kang wis ditentono. Yaumil kiamat tegese dina kiamat. Fa idza ja mongko nalikane teko apa ajalihum ajale wong akeh fa inna wa mongko satuna wa ta'ala iku kana ana sapa wa bi ibadihi kan kaulana wa basiran dat sing mirsani. Fa ijazi mongko males sapa wa ing wong akeh ala amali ing atase wong ngamale wong akeh. Carane ngemales Allah tentu profesional atau prosedural fi isabatil mukminin kelawan ganjar wong mukmin. Wa iqabil kafirin dan nyiksa wong kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yasin Makkiyah, tunte surat Yasin Makkiyah. Au illa qaulahu, maksudnya Makkiyah bangsa periode zaman Rasulullah tesih teng Mekkah. Au illa qaulahu kecuali dawuh Allah taala wa idza qila lahum anfiqu al ayat niku. Au madaniyatun utawa sebagian ulama darani surat Yasin bangsa napa? Madaniyah. Isnatan iku loro wa samanun lan 80 apane ayat-ayat. Jadi surat Yasin kabeh berjumlah berapa? 82 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ya semua ulama makna Yasin itu makna nama lain dari Rasulullah Muhammad SAW. Meskipun secara ikhtiyat, secara hati-hati, mufassir biasanya bilang Allahu a'lamu bimuradihi bi. Allahu a'lamu dat sing pirsa bimuradihi kelan kersane Allah bi iklan Yasin. Tapi kita tahu secara ahwalul ulama, ya saya ulang lagi, kita tahu secara tradisinya ulama tetap mengatakan Yasin maknanya ya Muhammad. Buktinya terusannya apa? Innaka laminal mursalin. Innaka ke siapa coba? Ke Nabi kan, Nabi Muhammad. Berarti Yasin wahai Muhammad kamu adalah mursalin. Apalagi ada istimal yang sudah konsensus seluruh dunia. Misalnya sholatullah, salamullah ala toha rasulillah, sholatullah, salamullah ala Yasin habibillah. Jadi makanya saya berkali-kali bilang, saya pernah ngisi pengajaran tafsir di Madura juga bilang gitu. Ada disiplin ilmu tafsir dan itu kadang ketatnya ikhtiyat. Ikhtiyat itu hati-hati. Sehingga tetap bilang Allah alamu bimuradi bidalik. Tapi meskipun demikian, ada konsensus masif dari para ulama yang menggunakan Yasin Toha itu untuk Rasulullah SAW. Karena secara siakul kalam pasti demikian. Misalnya di juz 16 ya. Surat Toha itu ya, 16 ya. Toha, ya Muhammad, ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Coba kalau Toha ada artinya Muhammad lalu siapa? Ada kata ma anzalna alaika apa? Coba sekarang Toha ganti ya Muhammad kan pas ya Muhammadu ma anzalna alaika al-qur'ana litasqa. Jelas ya? Secara siakul kalam Toha menunjuk siapa? Muhammad karena tulisannya coba ya. Toha diganti kata Muhammad. Ya tentu diganti secara mana? Ya Muhammadu ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Yasin juga ganti aja. Ya Muhammad demi Quran yang hakim, innaka ya Muhammad laminal mursalin. Sehingga meskipun mufassir secara disiplin ikhtiyatnya, kehati-hatiannya bilang innaka laminal apa? Awa a'lamu bimuradihi bidzalik, tapi secara ahwalul ulama tetap Toha dan Yasin adalah ismun min asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Kayak tadi apa? Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Jelas ya. Jadi antara istimalnya ulama itu beda dengan keikhtiyatan mufassir. Dan tentu kita milih yang istimalnya ulama. Karena itu lebih gampang supaya kata alaika khitab itu kena apa? Kena. Mukhatabnya siapa? Terus ketiga kata Ibnu Jarir At-Tabari, enggak mungkin Allah mengkhitabkan sesuatu dengan sesuatu yang enggak bisa difahami. Karena orang Arab dan zaman itu paham Yasin adalah Rasulullah, Toha adalah Rasulullah, sehingga ada khitab itu. Buktinya orang kafir zaman itu enggak pernah menyoal gini. Muhammad katanya Quran itu indah, mudah difahami. Ternyata ini adalah lafaz-lafaz yang kita tidak paham. Nyatanya orang kafir tidak gugat seperti itu. Itu menunjukkan bahwa penggunaan Toha dan Yasin adalah ma'ruf dan difahami. Paham? Jelas ya? Ya soal nanti ikhtiyat saja kita ikhtiyat. Paham ya? Tapi tetap difahami. Apa? Tetap difahami. Buktinya
Jelas kan Toha ma anzalna alaika. Berarti diganti saja apa ya Muhammad ma anzalna alaika al-Qur'ana litasqa. Mun jelas ya. Wal Qur'ani demi Qur'an al-Hakimi kang bijak. Ail muhkami tegese kang kuat utawa kang kukuh. Kukuh maknane indah bi aji binasmi kelawan keajaibane susunan wa badil ma'ani lan keindahane makna. Innaka saat temani sira ya Muhammad lamnal mursalin setengah sangking wong sing diutus. Sungguh termasuk wong sing diutus Allah. Ora sekedar diutus ala siratin kowe ngatasi jalur to dalan mustaqimin kang jejeg. Uti alai mutalikun ta'alluq bima perkara qabla kang sedurunge iki dawuh. Ayatorikil anbiya tegese kowe iku sesuai dalane para-para nabi qabla ka sedurunge sira. Manane torikil anbiya ya tauhid tegese tauhid wal huda lan petunjuk. Wa taqidu tinau kiti bil qasami iklan qasam wa khairi lan liyane qasam ngrod niku nolak liqaulil kufari maring ngucape wong kafir lagu maring nabi wong kafir komentar ning nabi napa lasta mursala Muhammad iku ora rasul. Terus Allah jawab innaka laminal mursalin. Tanzilal azizi kang kowe iku dadi rasul mergo entuk turunan untuk keturunan Quran sing aziz sing tanzilal azizi. Kang Quran iku dadi sesuatu sing diturunno Allah sing aziz. Fi mulkihi dalam kerajaannya wa ar-rahimi kang welas fi khalqihi lan makhluk Allah. Utai lafat tanzil ku khabar mubtada. Ya karena Imam Suyuti baca tanzilu sehingga dia nerkepnya mubtada. Tapi kira kita kan baca apa? Tanzila. Makanya saya berkali-kali ngaji itu sama guru. Imam Suyuti dia itu bacanya tanzilu, makanya dia nerkep jadi khabar. Sementara kira kita tanzila, maka kita nerkep jadi maf'ul mutlaq. Paham ya? Makanya kamu enggak usah bingung iki kok jadi khobar padahal macane tanzila. Utawa ora bingung mergo ora paham pilihane loro tok. Ya. Jadi yang jelas Imam Suyuti itu kadung milih rofa, makanya dia nerkep khobar. Paham ya tanzilu, makanya dia nerkep apa? Khobar. Kalau kita baca kan tanzila, maka itu maf'ul mutlak atau nyimpan kata amdahu. Ayil Qur'an itu kese Qur'an. Bil khabaru mubtada'in muqaddarin. Apa sing kang aran tanzilul aziz ya Qur'anu tentu Qur'an. Qur'an tujuane ditungdira supaya ngekeki peringatan sira bil Qur'an kauman ing kaum ta'alikun bitanzil. Maung dira kang ora dikeki peringatan sapa abahum bapak-bapak wong akeh elam yung daru. Tegese ora dikeki peringatan sapa akeh fi zamanil fatra ing dalam zaman fatra. Ya jadi Quran itu gunanya ya membuat logika yang benar supaya orang itu menghindari kesalahan. Jadi menakut-nakuti itu kalau nggak harus tentang neraka, takut dari kesalahan, takut dari kebodohan. Kan kita juga takut kan punya pemimpin yang salah, takut punya kasus, takut kepleset. Ketakutan nggak harus dari neraka. Makanya saya berkali-kali bilang, saya sering dulu dinasihati Mbah Mun, enak kena alim, ojo sering maca tafsir, mari goblok dari Mbah Mun. Maksudnya mari goblok itu gini, mufassir itu manusia, kadang dia itu satu ayat umum, dia mendiktekan ke satu kasus, padahal kasusnya lebih umum. Makanya berkali-kali sama nani umpomong ini, contohnya ini, karena nanti itu mengikat. Misalnya gini ya, saya ulang lagi ya, dan gayamu kayak wong alim. Ini insya Allah barokah sekali. Tapi rasa Arab Lailatul Qadar biasa wae. Ora kelas e, wis ben sing tok Lailatul Qadar ben wali-wali wae, kene entuk cipratane wis cukup. Lah wong traweh arang-arang ya njaluk. Iya kalau kita mintanya dianggap minta, kalau dianggap ngelama. Coba andekan kapasitas Anda itu RT, minta jadi presiden itu ngelama apa doa? Tidak jawab saja. Ngelama. Jatah kamu untuk azab, kok jaluk Lailatul Qadar itu ngelama apa Anda? Mestinya jalukmu orang untuk azab itu bagus. Paham ya? Banyak ulama diajak istisqa gak mau. Banyak itu ulama. Ayo istisqa kita karena sudah lama gak hujan. Kata ulama tadi, jatah kita ini kena hujan batu dari langit. Gak hujan batu sudah bagus, gak usah minta. Ulama macam-macam. Lah rai-rai ngene iki pantese untuk Lailatul Qadar apa untuk azab? Ayo jawab. Ayo. Orang untuk azab wis bagus. Yo dadi dongane ya Allah. Ampun jenengan siksa la tu'akhidna. La tu'akhidna maknane njuk Lailatul Qadar apa ora disiksa? Ya makam kita itu masih Rabbana la tu'akhidna. Iku supaya gak disiksa innasina waqtuna kalau kita salah. Kowe kan gak kalau. Wah sudah salah. Jadi donga innasina waqtuna sange apikane pangeran wae ditambahin kalau kita salah. Kalau kita kan sudah tidak kalau lagi sudah. Sudah jelas salah berkali-kali lagi. Gue wong diisin.
Julak jaruk Lailatul Qadar gak diisin. Tapi ya oleh wong pangeran apian. Pangeran kan tapi misalnya pangeran ora aku luwe apian timbang aku. Dadi sowe disahno permintaan. Tapi gak dikabulno. Mau disahno tapi ora usah apa? Disahno iku iman jalin jan wong goblok piye meneh macam-macam. Makanya doa paling fair itu ya Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Makom kita itu di sepuro pangeran. Sing bener donga wong traweh-traweh lho ning Tuban ning Jogja wis bener apa innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ora ana guru-guru kita donga ya Allah anilna lailatul qadar ya Allah ka ora sarahku kiye kita ora ono ngajarno ngono ya Allah innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jenengan kan dat sing kathah nyepurane lan seneng nyepuro himpun jenengan sepuro. Iku wis bagus sudah. Bagus. Ndelok lailatul qadar gresuk ndelok srengenge. Terus ndelok angin. Angger angan daerah Gunung Kidul banter terus anak-anak. Boy wong tahu diri, maksud kula dia tetap minta Lailatul Qadar tapi tahu diri. Misalnya suwe bar sedekah, puasa bar salat 1000 rakaat, terus utang mesti sahur, ambek sepuro togo-togo sing mbok dolimi jaluki sepuro. Pas kowe tenan mergo ngrasa ora dolim, nduk Lailatul Qadar. Tapi kira ngrasa ora dolim wis ujug sombong. Wong sombong ora berhak meraih. Lah terus piye Gus? Ya piye biasa wae, pokok biasa wae. Makom kita ora kena adab itu sudah luar biasa. Ora penuh adab piye. Wis ngene iki luar biasa, napa? Luar biasa. Mbon nang ngandel kula. Mesti ngene iki keadaan seperti ini terus. Soale dongane wae Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Itu jadi itu sudah luar biasa. Nah, ini kan teruskan dawuh Mbah Mun ya. Misalnya Allah bilang gini, fattaku, maka takutlah kamu. Biasanya mufasir ditambahi minan nar, maka takutlah kamu masuk. Sebetulnya yang perlu dihindari dari kita takut itu ya, takut salah, takut bodoh, takut terdolimi, takut mendolimi orang lain, takut hidup tidak ada gunanya. Tapi mufasir tentu milih yang populer, takutlah kamu dari api neraka. Coba misalnya gini, kita nanti masuk surga. Kemudian zaman di dunia kita tidak pernah berkampanye ya atau berkontribusi untuk agama Allah. Cara saya itu izin. Kata Imam Malik, saya masuk surga. Kemudian orang yang mencintai saya masuk surga itu sama malu. Rasulullah juga gitu. Saya sebagai pemimpin umat, saya malu masuk surga. Dan satu dari umat saya masih masuk neraka. Jadi ulama dulu tuh ketakutannya bukan sekedar masuk neraka. Takut malu, takut bodoh, takut keliru, takut. Saya misalnya nanti masuk surga itu malu. Andaikan saya tidak pernah ngajar tafsir Jalalain. Malu saya. Karena kalau tanya Allah, kenapa pun buswargo? Terus dibon swargo. Tapi kalau pernah baca tafsir jalan kan anak keren. Keren artinya saya pernah mengkampanyakan Quran, pernah mengkhidmati Quran, pernah ngitmai kitab engkau ya Allah. Saya pernah ngitmai umatnya Rasulullah yaitu sampean kabeh. Pernah mulang, pernah sowan. Saya tiap bulan sowan jenengan gak sopan tapi. Mulane kira usah bales sowan rono malah ganggu aneh-aneh. Kadang santri yo pidol, wis diulang cek sowan. Orang itu kiai kalau sudah di rumah itu milik keluarga biar fair. Bermulang cek assalamualaikum. Terus kiai ini kagok keluargane ku kapan? Mbok mikir bocah ora karo-karuan. Jadi seneng yo di ilmoni, napa seneng yo di ilmoni. Saya ulang lagi ya. Nah, kata yang ditafsir itu sering tidak mengikat. Makanya kata Mbah Mun, baca tafsir itu dikurangi. Maksudnya dikurangi itu bukan apa-apa. Maksudnya tadi, kalimat yang ditafsir itu tidak mengikat. Yang mengikat itu yang kalimat di Quran. Nah, kalimat Quran itu umum, kenapa? Misalnya gini, Allah kalau gini, i'dilu, kamu harus berbuat adil. Lalu adil itu misalnya mufasir menafsiri, adil itu menyamakan di antara dua orang konflik. Misalnya di MK 01 dan 02 dianggap sama, itu namanya adil. Itu kan dawai mufasir. Atau misalnya gini, Allah bilang gini ke saya, hak kan ada di kiai sing adil. Terus adil ditafsiri orang, adil itu menyamakan sesama murid, haknya sama. Nah, tapi bisa saja adil itu di luar itu semua. Misalnya gini, ternyata adil menurut Allah gini, adil maknanya seimbang, apa? Adil itu maknanya apa? Seimbang. Lalu keseimbangan seorang hamba adalah dia ingat Allah lebih banyak. Karena ini bandul yang benar-benar nyata. Allah itu nikmatnya nyata. Sehingga ketika saya sebagai orang alim, ingat saya alim itu karena Allah. Dikasih ilmu Allah, dikasih cerdas Allah, dikasih semuanya dari Allah. Sehingga saya itu tidak merasa kumuluhur pada kalian. Karena semua ini dari Allah. Kemudian Allah sendiri yang memerintahkan, ya, kamu harus mengajar. Maka saya ada arep-arep salam template sampeyan, penghormatan sampeyan, apresiasi sampeyan. Karena saya hubungannya hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya adil. Meletakkan sesuatu proporsional. Itu juga adil namanya. Makanya seseorang itu enggak bisa dikatakan abid selagi belum tahu kalau ibadahnya minallah. Jadi misalnya ke ibadah tok. Ternyata kamu yakin itu ibadah kamu, amal kamu itu belum abid.
Abid hakikat adalah alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula anda tahu. Ketika kita sujud yakin ya Allah alhamdulillah jenengan menakdir saya sujud. Saya sholat alhamdulillah engkau menakdir saya sholat. Sehingga minallah dulu pikiran itu semua kebesaran kemendahan ini minallah dulu. Baru setelah minallah kita yakin billah. Setelah billah juga yakin illallah. Misalnya gini illallah itu. Setelah saya ngajar tafsir Jalalain, kepentingan saya satu, hamba-hambanya Allah menjadi tambah mencintai Allah. Tidak mencintai saya, enggak penting sampean mencintai saya. Makanya Imam Syafi'i tiap ngajar bilang begini, waditu annal khalqa ta'allamu hadal ilma wala yahmadunani. Saya senang kalau kalian belajar fikih sama saya, tapi kamu enggak usah muji saya. Jadikan fikih ini alat taqarrub kamu kepada Allah. Itu namanya minallah wa ilallah. Itu adil. Tapi adil yang dijelaskan ulama beda-beda tadi. Ada mengatakan adil adalah proporsional antara murid, antara keluarga dan murid. Meskipun kamu senang mulang, jangan merantarkan keluarga. Itu udah adil. Itu kan versi, no? Maksudnya Mbah Mun, kamu jangan terjebak versi-versi dalam tafsir. Paham ya? Karena Allah hanya ngendikan i'dilu wa aqrabu. Paham ya? Tapi kan penjelasan adil ini orang versi. Paham ya? Ada yang nulis adil adalah meskipun mimpin masyarakat, ya ingat keluarga. Karena sing tukang wayo oleh nafsir adil adalah karena laki tidak cukup istri satu maka itu kan juga repot nanti. Tapi kalau kadung istrinya 3 atau 4, adil adalah harinya sama meskipun janda dan perawan. Jadi sing lanang gak adil adalah proporsional. Sing wis suwi dikumpuli dikurangi. Yang baru ya mungkin kabeh enggak kalau nuruti. Mungkin enggak? Ya, tapi itu kan versi, no? Maka kata Mbak Mun itu memang saya itu merasakan, saya sebagai mufasir merasakan memang saya kan sering baca Jalalain beda dengan tafsir Munir, nanti beda dengan tafsir Qurtubi. Saya beri contoh misalnya. Dan kamu pasti salah jawab ini. Kalau kamu benar berarti ya alim tenan. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru binas shalah. Orang kalau pergi itu boleh enggak ngosor salat? Enggak, jawab saja. Boleh kan? Ngosor salat itu apa? Misalnya sholat asar 4 jadi berapa? 2. Kalau isya jadi 2. Kalau subuh? Enggak, sudah maju lah. Maghrib? Enggak, kan yang bisa dikosor hanya berapa? Yang rubaiyah, yang apa? Berarti kamu yakin? Antak suruh minas sholat artinya 4 jadi 2, yakin? Enggak, jawab saja. Yakin. Nah itu termasuk orang pinter gitu. Berarti ilmu lagi sak trip. Ya? Sebetulnya kata Imam Qurtubi enggak. Ayat itu kan hanya bilang gini, kalau kamu bepergian maka kamu boleh menyendak sholat. Qasru itu memotong. Dari aturan yang dulu 4 menjadi 2. Sebetulnya ada hanya itu tok. Aturan tidak boleh membawa najis menjadi boleh. Aturan harus tumak ninah menjadi tidak harus tumak ninah. Misalnya kamu sholat dalam keadaan perang, wajib tumak ninah apa boleh sambil lari-lari? Boleh sambil lari-lari. Boleh gak ketika perang kamu sholat sambil menghadap tidak ke kiblat? Boleh. Makanya antak suruh minas sholat maknanya apa? Jika kamu pergi, maka dalam konteks itu kan perang ya. Ayat itu memang konteksnya perang. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafar. Jika kamu dalam keadaan perang, maka boleh memangkas apa yang pernah wajib dalam aturan sholat. Paham ya? 4 menjadi 2. Keharusan menghadap kiblat menjadi tidak wajib. Membawa najis sholat sah enggak? Enggak kan? Tapi kalau dalam perang, kemudian pedang kamu ada najisnya, boleh dibawa enggak? Boleh. Jadi maknanya taksuru a'ammu min ayakuna qasra salat wa a'ammu min ayakuna wajibati salat yang sekarang enggak wajib. Semua itu namanya juga meringkas kewajiban. Berarti nak mana nih? Jika kamu dalam keadaan perang maka boleh memangkas sesuatu yang dulu wajib menjadi enggak wajib, yang dulu haram menjadi boleh. Tapi mufassir menyontohkan qasru salat hanya 4 menjadi 2. Dong ya. Oh ya, nangke alim ngono tenan wis dokter tafsir sah. Engko tak iku wisuda dhewe. Tapi ora perlu orang lain ngakui. Jadi itu contoh kecil. Jadi mufassir karena kebetulan dia tahunya hanya qasru salat itu 4 jadi 2, dia itu. Padahal di tafsir lain diterangkan qasru itu artinya menyingkat atau mencendak atau memangkas. Dulu wajibnya sholat itu gak boleh bawa sesuatu yang najis. Tapi kalau sholat dalam keadaan perang dan pedang kamu ada darahnya, boleh gak dibawa? Boleh, bahkan Allah menyuruh dibawa. Dan boleh gak madhep kiblat. Fa in khiftum farijalan aw
banat lagi faida amintum fadhkurullaha kama 'allamakum. Ketika keadaan aman baru sholat sesuai standar. Nah, berarti kan ada qasru sholat, ada pemangkasan aturan sholat. Kayak misalnya begini. Dalam keadaan normal boleh enggak kamu motong pohon pisangnya tetangga tanpa izin? Enggak boleh kan? Tapi misalnya ada banjir bandang, kemudian kamu bisa selamat kalau motong itu wajib izin apa malah haram izin? Haram izin, harus kamu langsung potong, karena kalau tanpa begitu kamu dan yang punya wajib meridhoi. Kalau gak meridhoi disalahkan syarak malah. Paham ya? Jadi ini penyolongan yang wajib. Tapi tak sebab potong kayak ngelangihin, terus gedangnya bepangan, itu berlebihan. Karena Allah memaklumi hanya untuk ngelangi. Jumlah harus menisan lah itu di luar izin syariat apa? Di luar izin syariat, itu melampaui batas itu. Syaratnya boleh itu ghairu baghiw wala adfamani turro itu darurat syaratnya ghairu baghiw wala dan tidak boleh melebihi batas. Lho ora ape ngetok gedange jupuk sik sing mateng dipangan terus diketok. Ora oleh. Paham jelas ya. Makanya kalau ngaji tafsir ya saya kan berkali-kali ada makna di tafsir Imam Suyuti saya tambahi umpamane ngene. Maksudnya umpama itu supaya contoh itu tidak mengikat. Jadi yang disebut beliau itu satu dari sekian potensi ribuan contoh. Ya kayak tadi misalnya antak suruh minas sholah. Itu umumnya ulama membayangkan qasru sholat yang 4 jadi 2. Padahal enggak, maknanya meringkas aturan dari wajib menjadi tidak wajib. Bahkan sebagian aturan itu dikatakan haram, tidak haram. Itu tadi misalnya bawa najis atau teman kamu mau dibaca orang kafir, terus kamu bilang, hei hati-hati, itu tidak batal kalau dalam sholat siddatil khauf. Paham ya? Jelas? Semaju lah. Malam terlulikur, lelatul aku wis gumen mbek wong-wong bingung ora ilmune wong-wong. Ma ungzira abahum elam yung daru tegese ora den kei wedi sapa ngangge fi zamanil fatra ing dalam zaman fatra. Ya sama seperti ini. Orang tidak mendapat ingzar itu fi zamanil fatra, zaman enggak ada rasul. Tentu tidak hanya itu tok. Ada rasul tapi orang itu jauh dari komunitas ulama. Itu juga termasuk orang yang tidak mengalami ingzar. Jadi tidak mengalami ingzar bisa di zaman fatra atau sudah ada rasul tapi dia jauh dari ulama atau dari komunitas Islam. Itu juga komunitas yang tidak ngalami ingzar. Fahum mongko te wong akeh kaum iku khafidun lali kabehane imane sing iman parustilan bener. Ya contoh paling gampang itu nak dawuh yai mesti bener itu loh. Kalau kamu ngaji tafsir Jalalain ya yuhan nasu budu rabbakum. An-nasu biasanya tafsirkan kufaru Mekah, napa? Padahal di situ nas semua manusia apa kafir Mekah? Semua manusia. Cuma kontak dulu karena Nabi orang Mekah dan zaman itu yang diberi peringatan orang Mekah, Imam Suyuti bilang kufaru Mekah. Lah seperti itu kufaru Mekah mengikat apa enggak? Enggak kan? Enggak, karena yang dituruni Quran ya kafatal linnas. Tapi ya Yohanasu di Jalalain sering ditulis apa? Kufaru Mekah. Lah seperti itu tidak mengikat. Itu contoh saja apa? Contoh saja dalam konteks zaman itu. Paham ya? Jadi banyak, makanya tafsir itu sebenarnya enggak ngikat. Ya tapi yang ngomong gitu harus orang alim. Kalau kamu yang ngomong malah kacau. Kemudian ngomong sombong. Mas Suti kan manusia, saya juga manusia. Ngapain saya harus ikut? Ya sarap itu. Ibu ora, wis sombong sarap, no? Wis sombong sarap. Lakot hakko teman-teman fahum, lakot hakko teman-teman nyata apa alqaulu apa titah. Wajib tegese wajib manane nyata ala aksarihim. Ing atase akeh-akeh wong akeh bil adab. Lakot hakko teman-teman dadi nyata apa alqaulu apa titah anane azab. Wajib tegese wajib apa adab ala aksarihim bil adab fa mongko te wong akeh la yu'minu ora iman sapa akeh. Il aksaru tegese utek akeh wong ora iman. Zaman niku Mas. Ya, maksudnya zaman niku. Tapi jengben nggih mboten ngerti. Tapi yang mungkin Ba'da Isa itu semua orang iman, tapi ya banyak yang setelah iman itu tidak bermanfaat lagi karena wis napa matahari terbit dari napa barat. Hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Inna sa'atam ingsun ujalna ka ingsun fi anaqihim. Ing dalam gulu-gulune wong akeh tak gawe aghlalan ing blenggu. Biayu doma kamran biantu doma kamran arfento dewi kumpulno ilaha maring anak apa di tangan. Di anal gil lah karon saat menegil iku yajma'u iso ngumpulno apa gil al yada ing tangan al unuk maring geger maring napa gulu-guri lho jenenge unuk. Wong Arab nak darani kene iku unuk, nak darani kene iku nakher. Ya jare wong Arab, ya kene iki unuk, kene iki nakher. Lah gulu niku ngeten, tangan didakok teng napa? Napa? Gulu. Napa jenenge? Cidok niku cidok niku. Sing guri-guri.
Faya mengkote tangan ilaidi kumas muatun tingkupono ilal atkoni maring dagu. Meniki lho jenenge dagu jam utakonin. Waya mustama ulahyan. Kumpule dua dagu atau dua wang naki cumanan. Fahum mengkote wong akeh mukmahuna iku dadi bunder sapa wong akeh. Manane rafuna ngangkat wong akeh ruusahu ing sirahe wong akeh. Lastatiuna ora iso mampu sapa wong akeh khodaha ing ngendekno ruus. Menan dia maksudnya bahwa ada iki mutamsilun bayangan, mutamsil gambaran. Mulane kula gumun mbek ulama riyen. Tak contohno ya, nek ulama dhisik utop, wong dhisik nek darane bun neraka digludungno. Wong kafir usuk ben digludungno ning neraka. Iku ya pancen ngalim tenan wong dhisik. Mergo gambarane ngene, ora usah praktekno sampeyan, praktekno saiki wae. Nek praktekno sampeyan kowe ora sampeyan mlebu neraka. Dadi ngeten wong nak lungguh ngene, wong Arab nak darane iki ason-ason. Terus ngeten. Ngeten. Niki jenenge apa? Dengkul. Dengkul itu kena dagu, terus tangan kena jidok. Jadi wong wis dalam keadaan bunder. Paham ya? Lah malane malaikat karek nyaduk terus gludung-gludung. Paham ya? Jadi mergo iku napa? Dengkul nempel dagu, paham ya? Tangan nempel jidok, terus ditaleni. Paham ya? Terus ya karek gludung dong, malane wong kuno nak darane bun neraka iku. Oke bayangno saiki sok ben ra usah, gak usah mlebu maksudnya, paham ya? Mulane ape mlayu ora iso, wis posisi ngono, paham ya? Sebenarnya rasa delok, maksudnya itu praktekno saiki. Orang delok lho. Lah dawuh Imam Suyuti wal muradu te kang den kersakno iku annahum sak temne wong akeh la anu nek ora tunduk sapa wong akeh li imani maring iman. Wala faduna nek ora tunduk sapa wong akeh ora ndilukno ruusau ing sira wong akeh lahu krana iman. Iki tapi dawuh Imam Suyuti. Tentu tidak semua ulama sependapat. Jadi cara Imam Suyuti semua yang dikatakan Quran ini muktamsil. Artinya mereka tidak tunduk, maknanya tidak menerima iman. Ya, tapi itu cara Imam Suyuti. Ulama lain yang mengatakan tidak. Memang orang kafir ketika masuk neraka dalam keadaan seperti itu dan digeludung. Ya tidak apa-apa sama-sama benar. Ya sama-sama benar karena ya Quran itu milik bareng, milik bersama. Jadi kan banyak kalimat kayak tadi mengkosor solat, meringkas solat. 4 jadi 2 yang meringkas, paham ya? Dari aturan ketat menjadi agak longgar juga meringkas. Jadi semuanya namanya memotong apa? Memotong dari 4 menjadi 2 yang memotong, paham ya? Dari aturan wajib menjadi tidak wajib juga memotong. Nah, itu kan sama-sama benar. Lihat nanti konteksnya. Wajah analan gawe sapa ingsun mimpeni aidim saking ngarepe wong akeh sadan ing tutup. Mamin khalfim saking gurine wong akeh sadan ing tutup. Fathisin sadan wa dhammiha lan dumai sin sudan fil maudi ing dalam panggonan loro. Faksena mongko ngekeki gelap ingsun ing wong akeh fa mongko te wong akeh laib sirun rane ngali sapa wong akeh. Tamsilun iki ya contone edon disat diturukil iman maring ketutupe dalan iman alih ngatasi kufar. Nak cari maksudi kabeh iki mau tamsil. Dadi ngene. Dari depan kami kasih tutup, dari belakang kami kasih tutup, kemudian mereka saya kasih kegelapan. Maka mereka tidak tahu. Mananya apa? Dari arah depan yang mereka enggak ngerti pentingnya iman, dari arah belakang yang mereka tidak ngerti pentingnya iman, maka mereka buta, artinya tidak iman. Itu dari Imam Suyuti. Tamsilun aidoni hanya perumpamaan lisat diturukil iman, yaitu tertutupnya jalan-jalan iman. Tapi ulama lain mengatakan ya enggak. Memang pernah ada peristiwa di mana orang kafir ngepung Rasulullah, dan mereka dari depan matanya dihalangi, dari belakang dihalangi, sehingga ketika Rasulullah keluar mereka tidak melihat. Itu ya nyata. Ya jadi makanya ngaji. Ya. Jadi ben keren. Oh ini ada sekian tafsir. Terus gue ngomong kan kayak wong alim keren. Nah takoi kata siapa? Ono rekamane. Tapi orang ngaji dhewe. Nah takoi kata siapa? Ada rekamannya. Lah aku takut ada kata siapa Gus tak dudono kitabe. Lah gue dudono rekaman. Niku sampai zaman akhir niku wis maju. Sokoke sing rido kan. Enak kok Kang jadi orang alim gue enak. Nanti itu jadi orang alim ya rugi. Tadi nanti kan gitu. Syaikhul Qadir masuk surga. Entah ini gelombang kedua dan para penggemarnya. Jadi akhirnya sing alim tenan yang bus warga, sing kedua dan para penggemarnya. Gue rasa alim Kang, cukup penggemar. Tidak tahu sebenarnya rugi kan. Gus Pak masuk swarga kedua dan para penggemar. Waduh. Terus jebule padha ae. Itu saking rahmane Allah. Kenapa? Kan masyhur itu hadis itu. Rasulullah itu ada sahabat nangis, enggak bisa tidur nangis. Berhari-hari enggak bisa tidur nangis. Hanya karena ingin punya satu pertanyaan. Lama-lama ketemu Nabi, ya Rasulullah saya sudah berhari-hari enggak bisa tidur, ingin menanyakan ini tapi tidak berani. Coba kamu tanya saja.
Ya Rasulullah, saya ini kalau mati, engkau kan suatu saat dipanggil Allah, saya tidak ketemu engkau. Makanya mumpung sekarang saya tak melihat wajah engkau sekuat-kuatnya, sepuas-puasnya. Kata Nabi ya. Kenapa? Ya kalau engkau di surga, saya di neraka kan nggak ketemu lagi. Atau kalaupun engkau di surga kan kelasnya beda, kan nggak ketemu lagi. Jadi kemungkinan dua-duanya itu nggak ketemu. Kata. Karena tadi bisa aja, ya artinya Nabi karuan di surga, saya di neraka nggak ketemu. Atau engkau di surga, saya di surga pun beda kelas, ya nggak ketemu. Terus kata Nabi, nggak begitu aturan mainnya. Almaru ma'aman ahabba. Orang itu sesuai yang dia orang bersama orang yang dicintai. Jadi ya saya harus ikhlas kalau kamu saingi nanti. Ya takdir no. Wasawana ni podo ukale ngatasi ngake angger tau itu ngeke peringatan sira gume wangga bitahqiqil hamzatin angger ta. Wa ibdali saniyati alifan angger ta humata sili ala nasil hamzah wa itu khali alifan wa bon alif binal musahalan dan hamzah sing ditasil wa ukhra lan ya wa tarqi lan tinggal itu khol. Amlam tungzirhum wong ra wis bakat kafir mbok elingno cek rambu elingno tetep la yu'minu ora gelem iman. Lah sing iman iku sapa inama tungziru ang mestine ngelingno sira. Maksude yanfa'u tegese manfaat iku ing daruka peringatan sira. Peringatanmu manfaat man ing wong ittaba kang anut sapa man atikra ing Qur'anil Qur'an tegese Qur'an. Wa khasyialan wedi sapa man ar-Rahman ing awase Rahman bil ghaibi padahal ora roh pangeran. Ya khofa tegese wedi sapa wong ing Allah, toh walam yara ora ningali sapa wong ing Allah. Nane bil ghaibi itu apa? Takut Allah dalam keadaan toh dia tidak melihat Allah lang. Mergo tak tafsiri bil ghaibi barang gaib. Barang gaib ning Indonesia terjemahane hantu. Melihat alam gaib itu maknanya apa dalam bahasa Indonesia? Hantu. Mulane bil ghaibi ra tak terjemah, apa? Ya namanya ini wa khosyalan wedi sapa wong ar-Rahman ing wasi Rahman bil ghaibi padahal dene ra roh langsung. Ya ora usah diterjemah ya. Terjemah dadi apa? Barang gaib malah repot. Mabasiru mongko ngekeki berita gembira sira ing man bimaghfiratin kelawan pengempuranan wa ajrin dan ganjaran karimen kang terhormat. Orang yang seperti itu yang ngikuti Quran dan takut Allah itu layak mendapat maghfirah wa ajrin karim wa ta'ala juru karim wal jannatu swarga. Inna satam ning sun wa nahnu ya ingsun iku nuh uripno ingsun al mauta ing wong sing mati libasi krana pas. Wa nak tubulan nulis ingsun fil lauhil mahfuz ma ing apa wae kodamu kang nglakoni sapa ngake fi hayatihim. Di lauh mahfuz apa yang pernah kamu lakukan ditulis min khairin kaapian wasari dan kaelean li yujazau supaya diwales sapa ngake alihi ngatasé iki. Wa atharahum lan yo tak tulis bekas-bekas kelakuanem. Matek saya perkara ustuna kang digawe sunah apa bima badhe sause wong akeh. Jadi perilaku kamu ditulis, setelah kamu mati ya masih ditulis, yaitu bekas-bekas sunnah kamu yang pernah kamu lakukan. Jadi misalnya kayak kok penemu judi, selama ada orang judi ya kamu dapat, paham ya? Paham ya? Loro gak ya? Makanya ulama ngendikan dulu tubalil amwat, tubaliman mata wa matat ma'ahu dunubuh. Bejo wong mati, kemudian dosa-dosanya melok mati pisan. Maknanya dia mati dalam keadaan tidak pernah melahirkan sunnah keburukan, paham ya? Tapi bejo wong sing mati, kemudian dia meninggalkan sunnah kebaikan yang diikuti terus. Kok sampean ini tuh bener? Gak paham jalan lah, gue jalan kalau turun ngaji. Sehingga sebenarnya anak gak paham lah ya gue. Lo kok gue jalan cung? Bisa bapak paham lah ya gue. Itu sudah bagus. Apa? Bagus. Jadi pokoknya hanut anak ya hanut. Pokoknya keren, pokoknya keren sampean keren. Jadi nanti sebenarnya anak tuku jalan, tak kok pak. Kok tuku jalan? Disik bapak aku neng lemari iki ono jalan. Lah tapi disik bapak paham yo ora paham bodoh. Wes stop, stop. Jelas ya gitu. Anak tubuh mangkot damu wa atharoh. Makanya sisa-sisa amal kita, bekas-bekas amal kita semuanya adalah ditulis sampai Allah Subhanahu wa taala. Mane kula kepengin jenengan nate syukuran, pisan-pisan nate syukuran. Pertama anak kita bisa sholat. Guling-gilingan banyak orang syukuran perkara ulang tahun. Kenapa pertama anak kita bisa sholat, kita tidak pernah apa? Syukuran. Padahal sholat itu yang menjadi identitas anak kita, kehambaannya ila yaumil qiyamah. Boyo orang itu gitu. Sehingga nanti anak kita itu senang sekali. Itu saya itu kalau agak marah, itu anak saya yang paling kecil, baru umur 6 tahun. Itu tahu-tahu bilang, Pak saya sudah sholat. Karena dia tahu, saya itu paling terhibur kalau ada berita sudah sholat. Jadi itu penting, supaya orang itu tahu orientasinya bapak itu sholat. Jadi jangan sampai terus anak kita kalau ulang tahun syukuran, tapi pas sholat kita dingin-dingin saja. Lama-lama anak kita berperasaan sholat itu tidak penting. Buktinya apresiasi bapak biasa saja. Itu contoh kecil. Jika nanti tertanam, anak kamu tertanam, nanti cucu kamu tertanam. Jadi itu namanya asar, apa? Asar. Jadi harus seperti itu. Jadi
Jadi ya itu namanya asar. Makanya Nabi Ibrahim nggak berani minta uang sama Allah, minta rezeki nggak berani. Tapi kalau dia menyebut sholat dulu baru berani. Robbana liyuqimus sholat faj'al afidatam minan nas tahwi ilaihim warzuqhum, kata Ibrahim, supaya mereka kuat sholat ya Allah. Nggak apa-apa kamu kasih makan supaya kuat sholat. Karena kalau Nabi Ibrahim hanya berdoa, ya Allah kasih mereka makan. Nak digo zina, go demenan, go judi. Nabi Ibrahim melok dosa. Makanya dimulai Robbana liyuqimus sholat supaya mereka kuat sholat ya Allah. Enggak apa-apa mereka kasih makan. Tadi supaya ini sholat jadi pokok. Kenapa kita makan? Supaya kuat sholat. Andai kan Ibrahim hanya berdoa supaya kasih makan mereka. Kemudian kekuatan itu dipakai maksiat. Ibrahim kan ikut dosa. Itu sirinya kenapa doanya Robbana liyuqimus sholat ya. Jadi kata liyuqimus sholat didahulukan apa? Supaya mereka kuat sholat. Maka kasihlah makan, kasihlah rezeki. Jadi supaya sholat jadi pusat orientasi. Itu harus dilatih. Ya tentu kamu ngelatihnya ya sidik-sidik. Wong anak esopo kan gitu. Tapi ini kan cerita aja. Maksudnya orangnya biasa wae. Maksudnya itu mau cerita. Kue gelo ya monggo. Terus mutung ra ngaji ya monggo. Gampang. Kue ra ngaji, aku golek murid kok kue gampang. Kue golek guru kok aku kangelan. Ya maksudnya sing gelem ngalah teko ini kan. Oh, liane larang kang nyewane. Wa asarohum lan bekas-bekasnya mereka. Makanya ketika Ahmad bin Hambal itu ahli hadis karena selagi riwayatnya dia dipakai, orang tahu Rasulullah itu karena ahli hadis. Bener sing paling hebat tentu qala Rasulullah. Tapi apa artinya qala Rasulullah kalau enggak diriwayatkan ulama dari ulama sampai kita. Tapi apa artinya sampai kita nak gak ono sing ngalahi maca ngene iki. Mburohno maca ngene. Paham ke? Ayo jajal ke tuku kitab Musnad Ahmad. Nak ra roh gudi larang ngono tok. Mergo ora ono sing maca ra roh isine, paling kenangane apa? Gudi larang. Tapi baru kayak ono sing maca kemudian bisa. Ini juga asar. Misalkan kowe oleh niru nek aku mati ngorek jalal. Oleh niru. Tapi aja niru sesate. Kok nang dadi ra karu-karuan. Jari Imam Suyuti lho. Tafsirku dadi ngono piye. Aja dirusak kabeh. Wa atharohum mastun nabihi ba'dahum. Wah kalau suwun gitu dilatih, kalau anak-anak sampean mulai bisa sholat, tunjukkan kalau anda senang lewat syukuran atau lewat apa. Ya harus besar-besaran. Tunjukkan kalau kamu mengapresiasi secara senang, karena itu identitas kita. Apa identitas kita? Wa kullu shay'in ing saben-saben perkara. Nasobahu bi fi'lin fasil utawa nasbuhu ta nasabe lafat kullu shay'in bi fi'lin lan fi'il yufasil. Nasbuhu ta nasabe lafat kullu shay'in bi fi'lin lan fi'il yufasiru kang nafsiri ing fi'il apa dawuh ahsainahu. Ahsayna kullu shay'in ahsay. Nah, berarti namanya wa kullu shay'in lan ngitung ing saben-saben perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.